Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marla Channel. Guys, viral misteri angka 8 serta presiden ke-8 dan 8 triliun utang negara jadi pertanyaan besar buat rakyat Indonesia dan juga para partai elit-elit politik. Bahkan presiden terpilih ke-8 pun juga mengungkapkan misteri angka 8 dalam hidupnya, yaitu Pak Prabowo Subianto, di sebuah acara pertemuannya dengan pendukung-pendukungnya. Sementara itu, perdebatan terpilih Harun dengan salah satu kader Partai Nasdem berlangsung sangat sengit karena sudah tidak sependapat lagi. Wow, perasaan seperti apa videonya? Mari saksikan. Let's go. Let's go. Ini gue baru ketemu teman gue nih. Dia bilang begini, Rok, gue mesti bilang malu, gue sekarang wakil rakyat. Oh oke, bagus tuh. Hebat. Selamat nggak? Dikasih selamat. Dikasih selamat. Lu kalau puji gitu doang ya bang? Iya. Sama dia tuh. Lu keluar berapa? Oke. Ya 3-5 M. Itu sedikit sih Rok, cuman beberapa dah. Ya. Oke. Jadi lu akan mewakili rakyat. Oke. Lu mewakili rakyat tapi lu keluar duit. Artinya lu mewakili duit lu sendiri, tolol. Kan jadi di dalam dirinya sebetulnya dia udah batalkan bahwa dia wakil rakyat kan. Jadi antitesis itu bekerja dengan sendirinya untuk melawan si tesis. Kebetulan gue yang jadi devil's advocate kan. Sebetulnya kan dia sendiri bisa tahu kan bahwa gue sebetulnya menyimpan antitesis dalam tesis gue bahwa gue mewakili rakyat. Lalu pakai amplop, maka lu mewakili amplop lu sendiri. Kan simpel sebenarnya. Tetapi karena orang merasa bahwa wakil rakyat itu di atas segala-galanya, dia banggakan wakil rakyatnya itu. Nah kalau kita nggak periksa, nah kita diexpo juga kan. Kecuali dia bilang bahwa oke, gue nggak pakai apa-apa dan hanya dengan kemampuan deliberatif gue bisa meyakinkan bahwa komunitas ini mewakili gue. Ternyata dia pakai amplop. Ya karena dia temen gue, dia anjing dong, ngehe lu ya, lu lebih anjing ditolong. Hai masyarakat ya, apakah ketika Nasdem menyampaikan pada tanggal 20 Maret itu sesuatu yang proper atau tidak? Apakah itu tidak melemahkan perjuangan? Padahal pada waktu itu kita sedang berjuang, masih ada Mahkamah Konstitusi. Karena ada ruang-ruang yang akan hilang. Saudara-saudara sekalian, kelihatan betul bagaimana pragmatisme partai politiknya. Sangat pragmatis partai politik, tidak menghargai masyarakat, jangan masyarakat tidak menghargai relawan yang mendukung, tidak menghargai roja yang mendukung, tidak menghargai perjuangan daripada itu. Kita tahu itu Hal yang buruk sekali. Dalam hari-hari terakhir ini Anda bisa lihat siapa yang pragmatis atau tidak. Jangan Siapa yang pragmatis atau tidak. siapa yang pragmatis adalah yang ingin memanfaatkan pertengkaran antar masyarakat. Yang pragmatis adalah yang ingin memanfaatkan siapa yang benar. Itu yang paham itu. Nah, terakhir ya, pemilu ini curang, terbukti nggak? Terbukti, paling tidak 3 orang. Kan ada 8, Pak Hakim. Pemilu ini curang, kata 5 hakim, nggak ada yang terbukti curang. Kata 3 hakim, ada. Paling tidak soal bansos, pengerahan aparat, dan kata Hakim Harif Hidayat, semua dalil terbukti. Pertanyaannya adalah, ketika kita mengatakan tidak ada pemilu curang, ada 3 yang mengatakan curang, apakah ada kecurangan? Ada. Nah, apakah luka itu atau katakanlah hal-hal yang menganga itu kita tidak perlu evaluasi dan tambal? Dalam konteks inilah hak angket diperlukan. Tetapi masalahnya adalah kalau kita ingat ininya lukanya menganga, hak angket itu saya yakin dikhawatirkan bukan menyembuhkan luka nantinya, malah membuat luka makin kelihatan. Oh, kalau begitu jangan-jangan kemenangannya tidak legitimate. Maka kemudian kita hari ini kan dihadapkan pada angka-angka yang ya aneh-aneh. Partai politik itu kan kalau kita bicara ada reward and punishment, ada kotel effect, ada bandwagon effect. Tapi pada nggak jelas semua. 3 partai dari Anies Baswedan itu tambah semua kursinya. Nasdem 10, PKB 10 kalau nggak ada berubah di MK, dan PKS 3. Prabowo, apakah kalau Anda mendukung Prabowo pasti tambah? Enggak. Buktinya Demokrat nggak nambah, bahkan Demokrat kurang 10. Nah kalau di 03 karena dia kalah, kurang semua. 18 kurangnya PDIP dan P3 kurang 19 alias tidak lolos parliamentary threshold. Nah dari sana saja sebenarnya kita lihat, ini sebenarnya rakyat ini memilih siapa sih? Anda mengklaim bahwa Anda didukung 58%,
Tetapi yang terjadi adalah kok distribusi 01 naik semua. Distribusi 03 turun memang. Tapi di 02 turun juga ada. Dan Gerindra sendiri sebagai partai yang paling sah. Kalau kita bicara tentang kotel efek, ternyata nambahnya cuma 8 kursi saja. Kan aneh kan? Kursi Gerindra itu cuma 16%, Prabowo 58%. Berarti 42% dinikmati partai lain. Termasuk partai di 01. Karena mereka mengalami peningkatan kan? Kalau kita bicara mengenai suaranya. Oke. Saya setuju dengan Refli ini. Mau sedikit Bentar. Kalau gini. itu. Kan saya kan tidak pernah membantah tadi. Jadi nanti silakan. Tergantung Bang Garni ya. Saudara, Sayang banget nggak selesai. Tapi ini curhatan Pak Prabowo ya dengan ada apa dengan angka 8 itu. Dari angka, boleh kita percaya, boleh tidak percaya, tapi kadang-kadang ada angka-angka tertentu yang muncul dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya mau cerita bahwa bagi saya angka 8 itu angka yang selalu muncul dalam kehidupan saya. Saya akan cerita sedikit, boleh kan? Saya dibatasi nggak ini? Nggak dibatasi sambutan. Saya khawatir panitia negur-negur nanti. Soalnya kalau politisi dikasih podium sama mic itu bahaya sekali itu. Bisa nggak mau turun. Jadi saya cerita sedikit karena ini mungkin menarik. Jadi dalam hidup saya angka 8 ini muncul terus. Jadi suatu saat waktu saya masih kapten di tentara, kita diberi sandi. Nama kita diganti Sandi. Nah, karena dulu mungkin tentara Indonesia banyak sekali orang Jawa, ya kan, kayaknya dominasi Jawa kan dulu tentara. Jadi nama Sandi selalu pakai bahasa Sanskerta yang oleh orang luar Jawa dianggap bahasa Jawa, ya kan? Jadi coba kalau tiap komandannya orang Jawa kalau berangkat operasi namanya pasti dipakai operasi Parikesit atau operasi Arjuna atau operasi Pandawa. Sandi pun dipilih selalu nama-nama seperti itu, ya kan? Gatot Kaca, Operasi Ketarak, ya enggak guys? Satuan Tugas 5. Suatu saat waktu saya kapten, komandan saya orang Batak, namanya Pak Luhut Panjaitan. Dia bilang, "Wah, apa ini? Tentara kok selalu pakai bahasa Jawa. Kita rubah. Sandi-sandi kita sekarang pakai angka." Siap, komandan. Karena saya komandan, sandi saya 09. Karena 9 angka tertinggi kan gitu. Kau wakil saya, kau 08. Siap. Dari kapten sampai jenderal, sampai pensiun, sampai jadi presiden terpilih, saya dipanggilnya 08 terus. Oh, jadi gitu. Saya baru sadar, oh, jangan-jangan ini mungkin ada sesuatu kekuatan yang beri saya angka 8, akhirnya saya jadi presiden ke-8. Oh. Kan begitu. Kirain apa tadi? Coba beliau bilang, wah kau 07. Siapa tahu aku jadi presiden ke-7 kan. Tapi akhirnya saya terima, oh benar. Jadi setelah saya jadi presiden ke-8. Oke, mantap. Lumayan juga cerita Pak Prabowo ya. Itu kan cerita masa lalu beliau ya, semasa menjadi TNI aktif begitu ya. Apa tadi beliau bilang semasa menjadi kapten itu ya. Bahkan nama beliau diganti dengan sebuah sandi yang nama sandinya adalah 08, dan ternyata Pak Prabowo pun saat ini sudah terpilih menjadi presiden ke-8 RI. Oh begitu ya. Oke. Nah guys, gimana nih pendapatnya tentang video ini? Tolong sampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.
Terima kasih. Thanks for watching.